Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'al muslimin. Bahjatul Wasail bi syarhi masail, syarah kepada kitab Risalah Jami'ah yang mengumpulkan 3 komponen usuluddin, fiqih dan tasawuf. Buah karya Al-Allamah Sayyid Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi. Sampai kita kepada ujung pembahasan atau bab ketiga atau bagian ketiga dari kitab ini, yakni bab tasawuf. Kalau tasawuf itu urusannya hati. Sebagaimana dalam hadis Jibril itu pembahasannya rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan atau ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan ini yang memperbagus semua ibadah itu. Ihsan ini yang menjadi ibadah itu menjadi bernilai lebih. Ihsan ini yang membuat orang diberi amanah atau tidak. Ihsan inilah nilai seseorang. Karena kalau mengerjakan zahir saja, itu orang yang dipaksa juga bisa melakukannya. Seperti sholat, kalau dipaksa bisa. Tapi hatinya bisa sujud atau tidak. Hatinya bisa ruku atau tidak. Maka sujud dan rukuknya hati itu bagian daripada ihsan, merasa dilihat oleh Allah atau tidak, itu minimal sekali ya. Ihsan itu apa? Anta'budallah, kau ibadahi, kau ubudiyahi, kau ngabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Bila belum mampu mencapai derajat itu, maka yakinkan innahu yaraka, Allah melihatmu. Maka dengan bantuan ihsan inilah rasanya lebih mudah untuk menjaga hati daripada maksiat. Namun meski demikian, kita tidak bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat melainkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja maksiat-maksiat hati yang wajib kita tinggalkan? Ini bahasannya ini. Jadi ada ketaatan hati seperti tawakal, ridho. Itu amal hati itu, tawakal, ridho, sabar, syukur. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar, ini wajib hukumnya. Nah, sebagaimana ada ketaatan batin, maka ada juga kemaksiatan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati dari maksiat hukumnya wajib atas tiap-tiap orang mukmin. Ini wajib ya. Seperti mana wajib sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu ketaatan zahir. Terus wajib juga meninggalkan kemaksiatan zahir, minum khamar, mabuk ya, menggunjing orang lain dan yang lain-lainnya sudah kita ketahui, itu hukumnya wajib. Nah, ada juga yang wajib dihindarkan oleh hati kita. Jadi wajib meninggalkan maksiat batin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala
inna fil jasadi mudghah idza salahat aw saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal darah yang bila bagus maka bagus seluruh tubuh. Apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia itu adalah jantung, hati. Bahasa kita udah hati ya. Ini kalau jantung itu rusak ya rusak seluruhnya. Maka al-qalbu yang dimaksud ini adalah qalbul batini, hati. Wa rawal Bukhari wa Muslim. Wa huwa al-lahmus sanubari ad-daqiq min asfalil ghaliz min a'la. Ats-tsabit fi janibil aysar min as-sadr. Kalau yang zahir ini yaitu adalah daging sanubari ad-daqiq min asfalil ghaliz min a'la, yang halus di posisi paling bawah dari atas, yang menetap di bagian kiri dada, berarti jantung. Cuman kita artinya apa? Hati. Emang hati artinya dari dulu udah hati, jadi kalau diartiin jantung jadi aneh. Jagalah jantung, jangan kau sakiti. Darup aja. Jagalah hati. Jadi kalau hati itu ya yang di sini nih, sebelah kanan bawah ya, kalau hati yang namanya hati. Tapi ini jantung sebenarnya. Namun ya kalau disebut al-qalbu pasti orang megangnya ke jantung. Kalau dia kalbu artinya apa? Hati. Megangnya kemana? Ke jantung. Ya udah, berarti jantung dinamain hati. Jadi jauh jatuhnya kepada perasaan jadinya biasanya. Udah ikutin aja udah. Ini udah bareng-bareng semuanya begitu ngertiin. Wa fi batini tajwifun fihi damun aswad. Di dalamnya ada rongga yang memiliki darah hitam. Wal muradu ma ta'alaqa bihi wa huwa ar-ruh. Yang dimaksud al-qalbu yang di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni roh. Jadi yang dibahas itu jantungnya, tetapi yang dimaksud itu adalah roh. Kasultan wal badan kamadinah, seperti mana seorang sultan dan badan seperti negeri. Wal mudrik minal hawas kajunudihi wa a'wanih, sebagaimana indra pengetahuan itu. Wal mudrik minal hawas, pengetahuan dari indera badan kita ini, kajunudihi wa awanih, itu bagaikan tentara dan penolong-penolongnya. Fahuwa kasultan wal badanu kal madinah. Jadi roh itu seperti raja, badan itu seperti negerinya. Jadi yang ngatur tubuh kita ini kan, kita mau kemana segala bagian itu kan roh ya, yang bergerak ini. Wal mudrik minal hawas, sedangkan perasaan, tangan, kaki, mata, kuping itu seperti tentara dan penolong-penolong buat negeri yang namanya badan ini. Wal a'dha kara'iyatihi. Oh, bukan ya. Jadi perasaan ya. Perasaan itu tentara ya. Wal a'dha kara'iyatihi. Sedangkan anggota tubuh, tangan, kaki itu seperti rakyat. Ini
negeri. Jadi badan kita ini seperti negeri gitu. Wan nafsul ammaratu bisu, sedangkan nafsu ammarah bisu, ya nafsu yang selalu mengajak kepada sesuatu yang jahat, allati hiya syahwah wal ghadab, yakni syahwat, keinginan tuh. Keinginan itu nafsu ammarah namanya. Nafsu ammarah bisu. Wal ghadab yaitu syahwat, keinginan, dan marah ka'aduwin yunazi'uhu fi mamlakati, itu seperti musuh yang menyerang di kerajaannya. Wa yas'a fi ihlaki ra'iyati, tujuannya untuk menghancurkan rakyat. Fa in jahadahu istarahat dunyan wa ukhra, apabila dia mampu memerangi syahwat dan marah maka dia akan bisa istirahat dunia, tenang hidup dunia dan akhirat. Wa salahat a'wanuhu wa ra'iyatuh, maka akan jadi baiklah para tentara-tentara dan rakyat-rakyatnya. Tangan ya, jadi enggak disiksa nanti di akhirat. Wa illam yujahidhu, apabila dia tidak memeranginya, fasadat a'wanuh, maka rusaklah penolong-penolongnya, tentara-tentaranya, wa ra'iyatuh, dan rakyat-rakyatnya. Jadi tentara tadi apa tentara? Al-mudrik minal hawas, yaitu indera ya. Indera rasa. Sakit, manis. Orang kalau sudah kepencet sakit, tangan bergerak. Dorong, lepaskan diri. Berarti tangan itu adalah rakyat. Yang nyuruh ngedorong rohnya itu. Wa illam yujahid fasadat a'wanuh, apabila dia tidak memerangi syahwat dan kemarahan, jadi nggak ditahan gitu, nggak dikendalikan, rusaklah nanti. Perasaannya rusak, rakyat tangannya juga rusak. Tangan kakinya akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Otomatis ketika dia memukul kan ada hukuman. Wa antaqamallahu minhu, dan akan murka Allah gara-gara rusak rakyat, rusak tentara, perasaan. Fatabki alaihil malaikah, dan akan menangislah karenanya oleh para malaikat. Afada zalika Suhaimi fi Lubabit Talibin, dalam kitab Lubabut Talibin. Ini boleh juga nih diulang-ulang perumpamaan ini, jadi kita rasa-rasakan, jadi paham. Wa kaza hifzul a'dha, begitu juga menjaga anggota zahir. Menjaga anggota batin hukumnya wajib dari maksiat, maka menjaga anggota zahir juga wajib. Fardu ainin ala kulli muslimin. Fardu ain, setiap orang wajib menjaga anggotanya daripada maksiat. Famin ma'asil qalbi, maka pertama belum kita baca syarah. Kulluha khususan ala a'dha sab'a allati zakaraha. Fardu ainin ala kulli muslimin. Fa inna jami' al-a'dha ashhada alaihi fi arasatil qiyamah bilisani talqin zaliqin yufaddihuhu Allah bihi ala mala'in minal khalaq. Karena seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi kepada kita, kepada yang mendiami jasad, fi arasati yaumil qiyamah, pada hari kiamat, dengan lisan yang lugas dan lincah, yang fasih. Yufaddihuhu Allahu bihi ala mala'in, yang Allah akan permalukan dia di seluruh khalayak makhluk di padang mahsyar. Wa a'udzubillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berjanji, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. An-Nur ayat 24. Pada hari itu akan bersaksi kepada mereka, memberatkan alaihim,
tashhadu alaihim. Jadi kalau ala itu saksi memberatkan. Apa alsinatuhum, lisan mereka, apalagi wa aidihim, apalagi arjulhum, kaki, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ya Allah. Jadi nggak ada satu patah kata pun, nggak ada satu gerakan pun yang lolos daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka lakukan. Bila ketika lisan mau bohong, ya, mau bicara selain kenyataan, ditutup mulutnya, bisu, maka yang bicara kaki dan tangan. Malaikat udahlah punya catatan, udah nggak bisa lepas kita. Apapun yang kita lakukan ada catatannya. Maka ini yang harus diingat. Kalau nggak ingat seperti ini, kita tuh hidup bablas banget. Dianggap karena nggak ada tulisannya sekarang, itu nggak ada dicatat, nggak ditulis, ditulis terus, jalan terus. Seperti orang yang melakukan pelanggaran, catatannya ada terus. Ini kalau sudah sampai limit, ini dikeluarin nih dari pondok. Dia setelah melakukan itu dianggap hilang kali catatannya. Enggak, ditulisnya terus ada. Bila pelanggarannya sudah limit, dia selesai. Maka perlu mengingat pelanggaran-pelanggaran masa lalu kita itu, biar kita nggak terlalu bablas. Kebaikan kita lupakan, dosa kita ingat, biar kita mudah beristighfar taubatnya. Jadi kalau anggota zahir wajib dijaga, begitu juga anggota batin. Famin ma'asil qalbi, dan diantara maksiat hati adalah asyakku fillah. Ya, ini ragu-ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ay wujudu zatihil qadimah. Ragu-ragu Allah itu qadim atau hadis. Allah itu ada dengan sendirinya atau emang ada yang mengadakan, ya. Ragu-ragu begitu tuh. Itu maksiat hati. Wajib yakinkan Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya, tidak ada permulaan. Wujud qidam, jadi Allah itu qadim tanpa ada permulaan. Au fi sifatin min sifatihil wajibah, atau ragu-ragu terhadap salah satu sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini dan wajib bagi Allah. Ada kata-kata sama tapi artinya beda. Wajib kita yakini itu artinya berdosa kalau kita nggak meyakini. Tapi wajib bagi Allah bukan berarti berdosa bagi Allah, bukan. Wajib bagi Allah artinya sifat yang akal tidak menerima ketiadaannya. Ini wajib akli. Kalau dinisbatkan kepada kita namanya wajib syar'i. Kalau dinisbatkan kepada Allah namanya wajib akli. Wajib akli itu, hukum akal itu juga ada dua, ada tiga namanya, wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Kalau hukum syariat halal, haram, wajib gitu ya, sunnah, kemudian makruh, nah, itu hukum syariat. Jadi wajib bagi Allah itu artinya apa? Akal tidak menerima ketiadaannya. Allah bersifat ada, maka wajib bagi Allah bersifat ada, maknanya akal tidak menerima ketiadaan sifat ada bagi Allah.
Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu wajib bagi Allah. Artinya akal tidak menerima kalau Allah itu tidak berbeda dengan makhluknya. Itu namanya wajib akli. Ya, Azhar kasih ya. Nah, bila ragu-ragu tentang hal itu atau meyakini Allah ada di langit, duduk, nah ini maksiat hati nih. Kalau meyakini malah justru Allah berada di langit, duduk di atas aras, nah ini maksiat, udah jelas-jelas maksiat. Ini rusak tauhidnya. Min sifatihil wajibat lahu ta'ala la bi ijma'. Kalau sudah meyakini Allah di atas langit duduk, itu namanya bid'ah, sesat, orang sesat neraka. Wal amnu min makrillah, dan kemaksiatan selanjutnya adalah merasa aman dari makar Allah. Maksudnya apa? Bil istirsal fil ma'asi ma'al ittikal 'ala rahmah. Allah. Itu merasa aman dari makar Allah, artinya apa? Terus-terusan maksiat tapi masih berharap rahmat Allah. Berharap ampunan Allah tapi maksiat jalan terus. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim ya. Itu maksiat batin juga. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun." Ya Allah. Lalu label yang didapatkan oleh orang yang terus-terusan maksiat tapi masih mengharap ampunan Allah apa? Itu al-khasirun. Fala ya'manu, tidak ada yang merasa aman daripada makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Karena dia merasa tidak diturunkan ekonominya, tidak dicabut kesehatannya, tidak tidak ditahan rezekinya dengan maksiat, perusahaannya makin maju aja, dia anggap itu permakluman dari Allah kalau dia maksiat itu boleh. Nanti kan taubat boleh. Nah, nggak boleh nih. Itu namanya al-amnu min makrillah. Sekalipun kita wajib taubat, wajib istighfar, tetapi melanggengkan maksiat dengan berharap dapat ampunan setelahnya, ya, ini namanya merasa aman dari makar Allah. Maksiat itu dosa, merasa aman dari makar Allah juga dosa, jadi double dosa. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda mimma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma zalika istidrajun minhu." Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, apabila kamu melihat atau melihat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada seorang hamba, mimma yuhibbuhu, sesuai dengan apa yang diinginkan hamba tersebut. Jadi apa aja yang dia inginin jadi kabul, hajatnya apa semuanya lulus, kenyataan. Wa huwa muqimun ala ma'siyati, tapi hamba tersebut masih aja terus-terusan melakukan maksiat. Fa inna ma zalika istidrajun minhu, sesungguhnya itu bukan nikmat tetapi istidraj, yaitu penguluran murka Allah Subhanahu wa taala. Biarin dah dia terusin dah tuh maksiatnya, biarin dah dia lakuin itu biar tumpukan dosanya banyak, nanti siksanya kenceng. Jadi begitu. Jadi bukan dirahmati tetapi diulur untuk biar tambah dosa, nanti siksanya biar keras. Itu namanya istidraj. Waliyazubillah. Kaza fi zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir. Apa sih makar Allah? Wa makarullah huwa, definisinya adalah irdafun ni'am lil 'abdi ma'a mukhalafatihi li amrih wa ibqa'u halihi ma'a su'i adabihi ma'allah ta'ala wa izharul karamah min ghairi juhdin lit ta'at. Nah, disebut makar.
Ini kalau diartikan makar Allah itu diartikan mufradat kamus, jadi kurang bagus. Apa makar Allah? Tipu daya Allah. Nah, kan nggak bagus tipu daya Allah. Kalau yang namanya tipu daya itu orang yang lemah yang nipu itu. Masa Allah disebut tipu daya? Jadi jangan diartikan tipu daya makarullah ini. Maka definisinya adalah irdafun ni'am, Allah memboncengkan ni'am ya, kepada hamba ma'a mukhalafatihi, sedangkan hamba tersebut terus-terus melawan li amrihi ta'ala, perintah Allah. Dia kagak sholat masih dikasih nikmat. Nah, itu nikmatnya itu bukan nikmat, niqmah sebenarnya. Itu istidraj. Wa ibqa'u halihi ma'a su'i adabihi ma'allah, sedangkan dia terus-terusan keadaannya jelek adabnya bersama Allah. Wa izharul karamah, dan Allah menampakkan sesuatu yang khariqul adat, yang di luar kebiasaan orang, punya kesaktian, min ghairi juhdin lit ta'at, tanpa dia bersusah payah dalam taat. Doanya jadi ya. Apa yang dia katakan jadi ya. Nah sementara dia bukan ahli taat. Nah itu istidraj namanya. Hati-hati. Jadi nggak semua orang yang makbul doanya itu merupakan karomah, tetapi bisa jadi istidraj. Allah kaza fi ta'rifat, itu dalam kitab at-ta'rifat definisian. Jadi kita bermaksiat itu dosa, meneruskan maksiat lagi karena merasa enggak didatangkan hukuman dari Allah itu dosa lagi. Langgeng maksiat dosa, niat maksiat dosa, merasa aman itu juga dosa. Kemudian apalagi maksiat hati? Wal qunutu ay al ya'su min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Aduh saya nggak bakal diampuni. Nah itu juga maksiat juga. Lalu bagaimana sih ini ya maksudnya? Tadi nggak boleh mengharap rahmat Allah, bukan nggak boleh mengharap rahmat Allah, tapi yang dimaksudkan berdosa tadi itu adalah apa? Merasa aman, berharap rahmat Allah tapi dia maksiat gitu. Maksiat tapi dalam hatinya semoga diampuni Allah saya. Lalu gimana ceritanya? Itu maksiat sebenarnya. Tapi ketika orang itu sudah melakukan dosa, selesai dia taubat istighfar, itu wajib taubat istighfarnya. Jangan habis melakukan dosa nggak mau taubat. Nggak mau taubat, kenapa? Aduh saya nggak bakal diampuni, kayaknya udah banyak amat. Itu dosa lagi. Namanya al-qunut min rahmatillah. Jadi kalau udah memang terlanjur melakukan dosa, ya habis dosa jangan takut minta rahmat Allah. Yang dilarang tadi itu ketika berbuat dosa mengharap rahmat Allah. Lalu maksudnya apa? Ya dosanya berhentiin gitu. Baru mengharap rahmat Allah. Jadi berhenti dosanya. Nah, kalau sekarang ini dia sudah melaksanakan dosa banyak, udah berhenti dah, udah tobat, mabuk udah kagak, maksiat udah kagak, tapi ngaji, sholat nggak mau. Kenapa? Saya kayaknya kotor banget ya, nggak pantas ngadap Allah. Ada orang begitu tuh. Udah biarin dah, saya masuk neraka dah. Memang saya dulu emang begini adanya, maka itu dosa lagi. Maka dia harus kembali kepada Allah. Wal qunutu al ya'su min rahmatillah. Nah, orang seperti ini perlu dirangkul, dibesarkan hatinya, dikasih ilmu raja, pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau irtakabal kabair, sekalipun dia telah melakukan dosa-dosa besar. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan ya Rasulullah kepada
Umat, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Larangan Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa qala ta'ala, wa may yaqnatu min rahmatillah, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, kecuali orang sesat. Jadi kita kudu ngerti meletakkan porsi-porsinya. Ya. Kalau sudah selesai maksiat, wajib taubat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Taubat terus, taubat terus, taubat terus. Kalau dari ketika bermaksiat, jangan berharap rahmat Allah. Itu al-amnu namanya. Merasa aman dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Lalu kalau lagi maksiat ingat rahmat Allah gimana? Ya udah, berhenti maksiatnya. Itu benar. Itu benar. Lagi ketahuan keluar malam, atau dia keluar malam, wah, saya juga nggak tahu, kita juga dimaafin, paling juga hukuman. Nah itu al-amnu namanya. Nah, kalau ingat begitu, udah berhenti keluarnya, balik lagi. Begitulah keadaan manusia. Jadi setiap keadaan ini kita punya nilai. Jadi jangan kelebihan meletakkan porsi-porsinya. Jadi ketika maksiat, ingat Allah, tapi lanjut maksiatnya, itu namanya al-amnu min makrillah, dosanya double. Terus setelah maksiat, saya udah melakukan dosa kayak tadi, udah songong banget, ingat rahmat Allah ketika lagi maksiat, dosa banget udah, aduh gimana ya nih, taubat lagi, taubat, jangan nggak mau taubat, dosa lagi, ya gitu. Jadi berkutat di situ kita, karena nafsu nih, ya nafsu. Maka kita harus lawan terus-terusan, karena nafsu tadi katanya seperti musuh yang menghancurkan kerajaan roh, ya, yakni syahwat dan al-ghadab. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa senantiasa berada di jalur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.